Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya, Sinta Mayang Alifiana dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan perkembangan verbal, reseptif, dan ekspresif. Pada anak balita menginjak usia 1 tahun sampai 18 bulan, pola perkembangan yang umum terjadi adalah bahwa anak tersebut sudah mampu memproduksi tuturan dalam bentuk unit kata. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap produksi satu kata. Tahap inilah perkembangan penguasaan sistem tata bahasa, sistem makna, dan sistem penguasaan pragmatik anak tersebut mulai dapat diamati. Perlu diketahui, apa sih gangguan dalam berbahasa? Gangguan perkembangan bahasa adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya. Lalu, tanda-tanda gangguan perkembangan bahasa verbal. Gangguan dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan ekspresif, dan yang kedua, gangguan reseptif. Anak yang mengalami gangguan bicara ekspresif tidak dapat mengekspresikan bahasa secara lisan sesuai usia sebenarnya. Namun, dia memahami apa yang dikatakan oleh orang tuanya tersebut. Tanda-tanda yang bisa dilihat: yang pertama, sulit mengganti kata yang tepat. Yang kedua, kalimatnya tidak lengkap, kadang kehilangan kata di akhir. Contohnya, makan. Biasanya mengambil kalimat yang diakhirkan. Kan, minum. Biasanya mengambil kalimat yang di akhir jadi num. Bapak menjadi pa. Susu menjadi su. Gendong menjadi ndong. Yang ketiga, ucapan panjang biasanya dipendekkan. Tahap produksi satu kata menunjukkan kemampuan anak balita yang sudah mampu menghasilkan kata-kata utama, yaitu secara berturut-turut kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sedangkan kata keterangan muncul agak belakangan. Jenis kata benda yang dihasilkan anak pada usia dini biasanya adalah kata-kata yang mempunyai ajuan nyata yang berada di lingkungan sekitarnya, seperti mama, papa, ibu, bapak, susu, bola, dan lain sebagainya. Pada usia ini, anak balita belum mampu menuturkan kata benda abstrak. Gangguan bahasa ekspresif berkaitan dengan perkembangan anak dan karena genetik. Akibat dari anak yang tidak bisa mengungkapkan perasaan secara verbal, seringkali mengalami tantrum parah dan mempengaruhi prestasi akademiknya. Tanda-tanda yang bisa kita lihat, yang pertama, tidak mampu mengikuti instruksi sederhana. Yang kedua, tidak memberikan respon bila ditunjukkan sesuatu. Ketika seorang anak menginjak usia 2 tahun, atau bahkan sebelumnya ya, kemampuan menguasai beberapa jenis tidak tutur dan menggunakannya di dalam percakapan yang dia lakukan dengan orang-orang yang di sekitarnya sudah mulai terlihat. Tindak tutur atau speech arts diartikan sebagai sebuah eksploitasi bahasa yang dilakukan untuk melakukan tindakan apapun. Lebih lanjut dinyatakan bahwa meminta maaf, mengarahkan, menyatakan setuju, dan mengingatkan, dan sebagainya sebagai contoh-contoh tindak tutur yang sering digunakan oleh orang dalam percakapan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan bahasa verbal? Yang pertama, kurangnya bimbingan dari orang tua. Yang kedua, kebiasaan anak bermain sendiri. Yang ketiga, lingkungan orang sekitarnya. Yang keempat, kebiasaan anak menonton TV. Dan yang terakhir, kurangnya pengajaran bahasa. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi perkembangan anaknya ya. Dan ada sih terapi dalam gangguan perkembangan bahasa verbal.
Anak autis merupakan bagian integral dari anak yang luar biasa. Penyebab autisme salah satunya adalah ketidakfungsian sistem saraf di otak. Selain menimbulkan masalah dalam belajar dan bahasa, anak autis mempunyai masalah dalam mengembangkan kemampuan untuk memproses informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.